Oke, terima kasih admin sudah jadikan saya host ya. Oke, sudah saya rekam. Oke, itu untuk yang pertama. Saya kembalikan ke kalian. Kira-kira ada yang mau ditanggapin untuk kontrak kuliah yang pertama? Silahkan. Saya demokratis lah kalau misalnya mau buat peraturan-aturan main. Silakan kalau ada yang mau ditanggapin. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu kan tadi kontraknya apabila nggak ikut Zoom nilainya berkurang. Terus kalau nggak itu apa namanya masuk LMS dikurangi 2, terus masih ada peringatan sih gitu kan. Apabila saat saya ini masuk Zoom terus saya terkendala di jaringan, itu bagaimana, Pak? Oke, tadi sebenarnya udah Karena rumah saya gini, Pak. Rumah saya kan di kampung, jadi susah juga sih jaringannya gitu, Pak. Oke, tadi kan sudah saya bilang, kalau tidak ada informasi atau tanpa keterangan, itu akan saya berikan, saya berlakukanlah yang peraturan tadi. Tapi seandainya kamu ngasih tahu keterangan, bukan kamu saja, siapapun itu, kasih keterangan, ini nanti ada di poin selanjutnya itu. Beri keterangan ke saya, izin saja, japri saja, atau di WhatsApp, Pak izin, saya hari ini nggak bisa ikut Zoom karena jaringannya sedang bermasalah, contoh gitu. Nggak masalah, itu nggak akan saya kurangi nilainya dengan catatan, rekaman perkuliahan hari ini akan saya share di LMS, kalian wajib mendownload dan nonton di situ. Itulah pengganti live streaming Zoom kalian. Nah, itu tadi, ya Fikri ya. Intinya harus komunikasi. Intinya harus kasih info ke saya. Jangan diam-diam aja. Itu yang berlaku seperti itu tadi yang saya bilang tanpa keterangan. Tadi di awal udah saya bilang. Jika dia mengisi LMS tapi dia nggak ngikutin Zoom, terus nggak ada keterangan, saya potong skornya yang harusnya 100 jadi 50 untuk daftar hadir. Seperti itu ya Fikri ya. Untuk yang lain juga berlaku seperti itu. Ya, Pak. Tapi saya ingin bertanya lagi, Pak, boleh, Pak? Silakan. Itu kan kalau di LMS kan kata Bapak tadi kan ada pengisian daftar hadir. Terus saya tadi coba bagaimana absensi di LMS, tapi saya agak bingung itu di mana. Absensi di LMS untuk tampilan mahasiswa itu berbeda dengan tampilan dosen. Kan di awal sudah ada, kamu sudah menerima video YouTube belum yang penjelasan penggunaan LMS? Sudah belum? Sudah, Pak. Nah, sudah, tapi Pak. Nah, itu udah salahnya mahasiswa sekarang nih. Ada video, nontonnya separuh-separuh. Iya, tonton dulu baik-baik dari detik pertama sampai detik terakhir. Itu cuma 13 menit, itu tonton aja. Nah, tapi pada dasarnya, begitu kamu login, terus kamu masuk ke mata kuliah saya, begitu mata kuliahnya sudah saya aktifasi, otomatis kamu sudah terchecklist. Otomatis kamu sudah dianggap masuk. Gitu dia. Yang penting kamu klik dulu materi mata kuliah saya. Aplikom 3, materinya untuk pertemuan keberapa, kamu klik, otomatis kamu sudah masuk. Itu dia. Konsepnya pada dasarnya seperti itu. Berarti kalau kami mau absensi, berarti kami klik dulu atau klik Bapak baru otomatis di Bapak langsung masuk. Ya, pokoknya kamu login, masuk ke mata kuliah saya, terus kan nanti di situ ada banyak pertemuan nantinya. Pertemuan 1 hari ini masih 1, nanti minggu depan ada 2, pertemuan kedua. Klik di situ, otomatis kamu sudah ngisi daftar hadir. Baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oke, iya sinyalnya pun gitu ya, kayak robot gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau menanggapin untuk, ini masih poin 1 nih. Aman ya? Oke, saya jelaskan dulu poin-poin yang lainnya ya, biar baru nanti di akhir saja kalau misalnya ada yang mau nanggapin. Oke, yang kedua, toleransi untuk pengisian daftar hadir di LMS ya. Ini saya kasih toleransi mulai dari kita masuk jam 13 sampai dengan jam 15. Lewat dari jam 15, nanti saya dapat mengetahui tuh, kalian masih tetap bisa isi, tapi saya bisa ngetahuin tuh nanti di akun dosen ada kelihatan tuh lewat dari jam 15, itu nanti poinnya akan saya kurangin.
kalau tidak ada keterangan, ya. Kembali lagi, kalau tidak ada keterangan. Tapi kalau misalnya keterangannya dalam artian apa? WA saja, Pak, izin. Saya tadi kelupaan, Pak, ngisi daftar hadirnya. Saya tadi kelupaan. Padahal tadi saya. Julian, tolong matikan dulu suaranya, Julian. Mute dulu. Iya Pak, sini lagi demo Pak. Iya, mute dulu, mute. Kamu ikut demo? Julian, kamu ikut demo, Julian? Iya Pak. Kamu ikut demo sama siapa? Sama ini Pak, sama kawan kampus Pak. Kampus mana? Langsa Pak, Aceh Pak. Kamu pakai alma mater kampus lain, bukan LP3I? Saya ngambil 2 kampus Pak. Oh, kamu kuliah di 2 kampus. Kampus apa kampus yang kedua? Iya Pak. Saya di Langsa Pak, di Unsam. Unsam negeri kan? Iya Pak. Waduh, ngambil jurusan. Oh, udah gini aja lah. Gini aja, daripada terganggu nanti kan kamu mengaktifkan suara. Kamu saya izinkan aja nggak masuk hari ini. Saya anggap kamu datang. Iya Pak, sehari aja Pak. Nah, tapi kamu wajib download nanti video pembelajaran hari ini ya. Karena terganggu juga kalau kamu aktifkan. Nah, matikan saja udah. Leave aja, leave. Ya, makasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kau ada sih. Mending saya. Aduh, ada pula yang demo juga ikut ya. Dahsyat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi udah poin kedua, toleransinya ya. Tetap harus ada keterangan, ada kabar lah. Yang ketiga, mahasiswa yang tidak hadir karena alasan tertentu, kalian wajib informasi langsung ke saya. Boleh di grup WhatsApp, izin, atau di japri sama saya. Selambat-lambatnya 1 jam sebelum perkuliahan. Jangan saat perkuliahan sudah dimulai. Itu nggak saya anggap lagi ya. Nah, jadi 1 jam. Minimal paling lambat 1 jam. Jadi jam 12 paling lama, Pak izin Pak, nanti jam 1 saya nggak bisa ikut karena ada bla 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 bla. Nah, kalau masuk akal saya izinkan. Boleh. Saya izinkan tetap. Dalam artian, kalau udah saya izinkan nggak bisa ikut Zoom, tetap harus wajib isi LMS. Karena sayang banget kan, kita udah online, jadi ngapain takut karena nggak hadir gitu kan. Mungkin nggak bisa ikut perkuliahan karena Zoom-nya saja, nggak masalah. Isi LMS-nya tetap diisi, kemudian nanti media pembelajaran materi hari itu juga tetap bisa mendapatkan. Kan nggak rugi jadinya kan, hanya nggak bisa ikut Zoom saja. Atau karena, Pak, paket data saya habis gitu. Pak, internet. Nah, kan nanti pada saat sudah ada paket, sudah bisa download. Jadi materinya tidak ketinggalan. Jadi nggak ada alasan, Pak, saya belum belajar itu. Nggak ada alasan. Karena setiap perkuliahan hari ini, selalu materinya saya upload di YouTube dan di LMS. Oke, yang selanjutnya. Kebalikannya, jika saya yang tidak bisa hadir untuk live Zoom, paling lambat saya informasikan itu sekitar 1 hari sebelumnya. Nah, dalam artian, kalau saya tidak bisa ikut Zoom, pasti saya akan memberikan materi melalui media pembelajaran dari YouTube atau dari LMS-nya. Seperti itu ya. Saya akan menginformasikan. Kalau seandainya saya tidak bisa benar-benar masuk hari ini, nggak bisa Zoom, ya, belum saya kasih materi, saya akan kasih tahu 1 hari sebelumnya. Nah, selanjutnya, jika dosen tidak bisa memberikan materi via Zoom, maka akan digantikan. Nah, ini sama ya. Maka saya akan menggantinya dengan video pembelajaran, baik itu di LMS maupun channel YouTube saya. Nah, kalian sebagai mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang telah ditugaskan ke LMS. Nah, kalian wajib menyerahkan tugas-tugasnya itu ke LMS. Seandainya nanti bermasalah di LMS, barulah ke email. Tapi diutamakan di LMS, karena di LMS sudah bisa langsung penilaian. Oke, yang ke berapa lagi nih? Udah 6, 4, 7. Mahasiswa kalian selama live streaming Zoom wajib berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan daring. Ya, jangan menggunakan kaos. Minimal kalaupun kaos adalah bekerahnya. Ya. Nah, kalau lebih bagus lagi sesuaikan pada saat hari perkuliahan sebelum kita kena pandemi.
Kalau hari Kamis ya kalian pakai ada jas LP3I-nya gitu ya. Tapi kalau nggak masalah, kemeja biasa pun boleh gitu ya. Dan yang terakhir, kalian sebagai mahasiswa wajib mengaktifkan kamera pada awal live Zoom selama 5 menit awal, kemudian pada saat perjalanannya kuliah setelah 5 menit, ya dimatikan saja kameranya, kemudian di 5 menit akhir silahkan aktifkan kameranya. Sama satu lagi nih, jika bertanya aktifkan kamera, aktifkan mikrofonnya. Jadi saya bisa tahu siapa yang nanya, mana orangnya, ya gitu kan. Saya khawatir nanti takutnya mikrofonnya hidup, kameranya nggak hidup, nggak terdetek, rupanya nggak ada yang ngomong. Udah gaib pula nanti yang masuk di perkuliahan kita, ya kan? Itu yang bahayanya. Jadi mohon komunikasinya secara kooperatif. Nah, oke, tadi sudah ditanya untuk poin 1 oleh si Fikri. Ada yang mau menanggapin poin-poin selanjutnya? Silahkan, saya kasih kesempatan. Ada yang mau menanggapin? Pak. Oke, Fikri lagi. Silakan Fikri. Saya Pak. Ya, Fikri silakan. Baik Pak. Jadi kan Bapak poin yang terakhir atau sebelum terakhir itu Pak, kan ada berpakaian rapi. Tidaknya walaupun pakai baju kaos itu yang ada kelahnya gitu kan Pak. Iya. Atau pakai baju kemeja gitu. Iya. Nah, bagaimana? Saya ini kan di kampung kan, terus saya ini kan banyak aktivitas membantu orang tua. Saya pun ini kuliah sambil ngangon gitu Pak. Nggak mungkin saya ini kuliah pakai kemeja ya kali gitu Pak. Ya Allah, nanti pikir orang gila kamu ya, pakai boxer terus pakai kemeja terus pakai apa namanya alat LP3I. Ngapain ngangon atau kemana gitu Pak? Nah, pertanyaan saya sekarang ke kamu, saya balikkan. Kamu mau kuliah dulu, ngangon dulu, atau kuliah sambil ngangon? Dan kedua itu, kalau kamu jalankan, nggak akan bisa fokus dua-duanya. Jadi saran saya, kuliah dulu lah. Stop dulu ngangonnya, baru pakai kemeja. Selesai kuliah, karena kan kuliah cuma berapa menit lah, cuman paling lama 45 menit atau 1 jam, habis itu baru lanjut lagi. Karena apa? Perkuliahan kita ini kan praktik. Nanti di awal-awal satu pertemuan 2 itu teori. Pada saat praktik, memangnya kamu nggak mau langsung lanjut praktik? Masa kamu langsung di atas sambil ngangon belajar? Ya pasti nggak fokus dong. Nah, jadi coba di manage waktunya. Saya nggak menyalahkan kamu sambil kerja, silahkan. Karena banyak juga orang kuliah sambil kerja berbarengan waktunya. Tapi ya diporsikan waktunya, pas kuliah nih. Kan kamu kuliahnya siang tuh, ngangonnya kan bisa pagi. Pada saat kuliah, stop dulu. Nah, emang kamu ngangonnya itu di atas sapi atau di mana nih? Saya ngangonnya di atas kereta. Ngangon apa itu kalau di atas kereta? Ngangon kereta. Setahu saya ngangon itu ngangon sapi, ngangon kambing. Maksudnya tadi kan kata Bapak kan ada pertanyaan, kamu ngangon itu di atas sapi. Maksudnya di atas sapi itu bagaimana Pak? Kamu ngangon apa? Maksudnya kamu ngangon apa? Oh iya, saya ngangon lembu Pak. Oh, tapi bukan jalan gitu ya? Dia tetap di atas kereta ngangon gitu ya? Ya, naik kereta gitu Pak, karena rumah saya sama tempat ngangonnya kan jauh gitu. Ya, saya pun sering kok ngelihat orang ngangon. Saya nggak ada masalah itu kalau pakai kaos berkerah, pakai kemeja pun nggak masalah. Banyak juga saya nengok orang ngangon pakai keren-keren kok. Jadi itu nggak satu hal yang harus ditolerir. Maksudnya kan nggak mikir juga, nggak ada juga yang mau negor. Oh, kamu ngangon aja pakai kemeja, keren dong. Namanya sambil kuliah, ya gitu dong. Jadi itu nggak ada satu hal yang harus diperbincangkan. Ngapain pula kamu malu, namanya sambil kuliah. Kan sedang untuk berusaha menjadi yang terbaik. Itu nggak masalah, Fikri. Oke ya? Terima kasih banyak ya Pak. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menanggapin? Kontrak kuliah ini penting. Karena kita bertemu selama 1 semester, ini harus ditaatin dan kita sudah ada di awal ini harus kita perbincangkan supaya tidak ada penyelewengan baik saya maupun kalian sebagai melanggar aturan main nih gitu.
Kalau saya yang melanggar, kalian ingatin saya. Kalian melanggar, saya ingatin kalian. Seperti itu. Nah, ini si Amni Dianira sudah join ya, sudah bisa. Tadi katanya karena sinyal kalau nggak salah ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau komentar terkait kontrak kuliah kita? Andika, ada yang mau dikomentari? Andika Ramadan? Yunda Azizi? Henny? Nggak ada ya? Nah, ya kalau saya ya dalam membawakan mata kuliah, silahkan kalian sering bertanya, aktif bertanya. Nah, disitulah trik saya untuk mengenal kalian supaya oh ternyata kalian aktif orangnya. Jangan hanya pasif ya. Untuk nilai dari saya tidak sulit, gitu ya. Yang penting kalian aktif, komunikasi dengan saya juga baik. Jangan hanya diam-diam saja. Kalau yang diam-diam saja saya kok terputus tadi ya. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi jangan sampai saya nggak tahu kalian ini paham atau tidak. Jadi kalau setiap saya kasih kesempatan bertanya, diem aja. Saya nggak tahu diamnya itu diem paham atau diem nggak mudeng gitu ya kan. Jadi hati-hati, seringlah komunikasi gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau komentar silakan. Saya lanjut ya. Kalau ada nanti yang mau komentar Pak, boleh saya break dulu baru kita lanjut. Oke, untuk silabus pertemuan kita selama 1 semester ini ya. Ini silabusnya sudah saya jabarkan secara rinci. Ini belum termasuk yang namanya UTS, UAS dan tugas ya untuk project. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas tentang pengenalan dan organisasi komputer ya. Organisasi komputer ini nanti kita bahas di hari ini. Kemudian ada yang namanya pengenalan jaringan komputer, ada jenis-jenisnya yaitu local area network ya. Kemudian ada metropolitan area network dan wide area network. Itu ada 3 jenis, nanti ada 4, satu lagi nanti saya jelaskan. Selanjutnya ada membahas tentang mengganti nama user dan berkomunikasi dengan user lain, data sharing, map network, drive, printer sharing, itu nanti ada pembahasannya. Nah, di 3 pertemuan awal kita membahas terkait tentang organisasi komputer, dan yang keempat, pertemuan keempat, barulah kita mulai masuk Microsoft Office Access. Ya, Microsoft Office Access, di situ kita tugasnya banyak membuat database, membuat table, membuat query, kemudian ada form, dan yang terakhir adalah report, buat laporan. Nah, kemudian setelah itu kita UTS, setelah UTS baru nanti kita ada yang namanya project pembuatan aplikasi dengan menggunakan Access, yang isi di dalamnya ya kita membahas tentang linking dan embedding, terus ada clipboard, print script, drag and drop object antar aplikasi, antara Excel, Word, Access ya. Baru selanjutnya ada internet browser dan Chrome, Mozilla, Opera dan lain-lain, pengenalan email dan cara kerjanya. Baru nanti kalau sampai waktunya pembahasannya kita membahas tentang Outlook, Microsoft Office Outlook, dan yang terakhir registrasi dan maintenance block. Ya, mudah-mudahan cukup pertemuan kita untuk membahas ini, karena saya khawatir di satu sesi poin untuk pertemuan ini bisa saja 2 atau 3 pertemuan, karena mungkin belum cukup waktunya. Jika tidak cukup, nanti akan saya ganti dengan video pembelajaran. Misalkan seperti ini nanti pembahasannya terpotong, saya akan lanjutnya ke video pembelajaran gitu kan. Ini materinya sudah saya upload di LMS, silahkan kalian download, kalian baca-baca juga ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, oh ya, saya lupa. Untuk di poin ini, ya, mulai di poin ini, saya sarankan kalian wajib sudah berada di depan komputer ataupun laptop. Mulai dari sini ke bawah ya. Nah, ini. Kenapa? Karena kita sudah mulai praktek. Kalau untuk yang 3 awal ini, ya, untuk yang warna hijau nih, yang 3 awal ini,
sorry, sebentar. 2 awal ini kita masih teori. Nah, yang ketiga nanti saya masih kasih dispen. Sebagian boleh ada yang pakai laptop, sebagian boleh masih pakai handphone, silakan. Tapi alangkah baiknya kalian sudah pakai laptop mulai dari yang ketiga ini. Karena kita akan praktek untuk sharing penggunaan printer di satu printer, tapi bisa dipakai oleh banyak komputer. Itu ya. Jadi ini untuk yang di sini untuk teori 2 pertemuan. Ini kalau bisa udah komputer, dan ini sudah wajib menggunakan komputer semua. Jadi saran saya seandainya ya kalian yang tidak punya laptop, Pak, saya tidak punya laptop, tidak punya komputer di rumah, nggak bisa lagi lah diupayakan, misalkan mau minjem pun nggak bisa, seandainya seperti itu, dan kalian berada domisili di Medan, ya coba saya mengizinkan entah 1-2 orang, tapi jangan beramai-ramai banget. Nanti coba kita cari solusi, mana tahu bisa kalian datang ke kampus untuk berkuliah di lab. Gitu ya, tapi jangan semua karena belum dapat izin untuk berkuliahan di Medan, gitu ya, berkuliah di kampus belum dapat izin. Tapi kalau untuk 1-2 orang bisa saya usahakan supaya apa? Supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk praktikum. Jelas ya? Rizky jelas? Rizky jelas, Pak. Oke, kita kita lanjut. Sekarang materi yang pertama itu adalah arsitektur dan organisasi komputer. Ya. Nah, apa sih itu arsitektur? Apa sih itu organisasi? Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Arsitektur komputer ini mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya ada set instruksi, aritmetika yang digunakan, kemudian teknik pengalamatan, dan yang terakhir adalah mekanisme input-output. Ya. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang arsitektur ataupun organisasi komputer, saya mau bertanya sama kalian. Yang saya sebutkan namanya, aktifkan kameranya, kemudian coba dijawab pertanyaannya, gitu ya. Nah, pada saat kalian materi perkuliahan Aplikom 1, ya, materi Aplikom 1, itu biasanya si dosennya itu menjelaskan tentang komponen dari komputer. Ada 3 buah komponen yang membahas tentang yang berhubungan dengan komputer. Komponen apa sajakah itu? Ada yang bisa menjawab? Coba saya tanya sebentar ya. Sebentar. Benar ya? Kalau nggak digoreng nasinya kenapa? Nasi putih aja. Nggak apa-apa juga. Nggak masalah, kan gitu. Cuma namanya pingin. Coba Andika Ramadan. Coba Andika, silakan jawab Andika. Masih ingat nggak? Di awal pembelajaran Aplikom 1 itu biasanya wajib mengetahui dasar-dasar komputer nih. Kalian kan dituntut jangan hanya bisa menggunakan aplikasi, tapi harus tahu tuh konsepnya. Komponen dari 3 komponen komputer. Apa saja Andika? 3 komponen komputer. Ya, 3 komponen yang bukan aplikasinya, tapi komponen yang berhubungan dengan arsitektur komputer, yang berhubungan dengan komputer. Ada apa, terus diapain, jadi apa. Nah, itu clue-nya. Kurang ngerti. Aplikasi komputer 1 sebenarnya harus tahu itu di awal itu apa. Komputer itu kenapa dia bisa nyala? Karena ada apa dianya. Kemudian kalau kita ada yang bisa jawab. Rizky Ulfa Pradwiana. Susah kali namanya. Silakan Rizky Ulfa, bisa jawab?
Rizky Ulfa bisa jawab? Pertanyaan tadi apa, Pak? Pertanyaannya, coba sebutkan 3 buah komponen, ya, 3 buah komponen dari komputer, organisasi maupun arsitektur arsitektur komputer. Dari ketiga buah komponen inilah yang bisa membuat komputer itu berjalan dengan baik. Ayo. Ini konsep sederhana sebenarnya. Di Applikom 1 wajib sudah dikasih tahu. Gimana? Mendekat dia kan. Ya kan, aku pengen gini, itu kan permintaan dari mereka. Benar nggak? Jadi bedakan nggak? Bisa nggak kalian ilustrasikan di nasi tadi kalau di permintaan? Tahu, Rizky? Ini kan jago-jago makan semua sih. Nggak tahu, nggak tahu ya. Oke, satu orang lagi saya tanya. Handware itu, Pak. Ya? Yang handware software itu. Handware, hand tangan. Handware. Hardware. Nah, itu lah pokoknya. Oh iya, hardware. Ya, Oke. Ulangi. Andika ulangi. Handware. Hardware, software, sama brandware. Oke, hardware, software, brandware. Itu adalah sistem yang mendukung si 3 komponen tadi. Bukan salah, tapi dia ada di dalam 3 komponen itu. Belum tepat. Ada lagi yang mau memperbaiki? Ini, Pak. Siapa? Ini, silakan Hen. Pertama, komponen input. Oke. Yang kedua, komponen output. Benar sekali ya. Itu dia komponennya ya Andika. Ada input, ada proses, ada output. Nah, yang disebutkan Andika tadi, hardware, software, brandware, itu ada di dalam komponennya input. Ya, itu ada di komponen input, salah satunya juga ada di output dan di proses ada di output. Nah, kita bahas lagi sebelum lanjut ke arsitektur komputer. Ya, kita bahas inputnya dulu. Nah, input komponen input tadi disebut dengan hardware. Kita bahas hardware. Apa contoh-contoh komponen input berdasarkan hardware? Ada yang bisa jawab inputnya? Ini, Pak. Apa? Silakan, Hen. Keyboard. Terus mouse. Apa? CPU. Salah. Baru 2 yang betul. Keyboard, mouse benar. Ini Salah. Salah. Printer Ayo, siapa yang mau? benar nggak, Pak? Salah. Nazia, salah Nazia. Ada yang mau nambahin? Nah, Touchpad, Pak. Harddisk. Touchpad. siapa tuh yang jawab touchpad? Oh, Yunda. Harddisk. Yunda yang jawab touchpad. Touchpad, saya kira tauco tadi ya kan. Touchpad benar yang ada di laptop. Oke. Siapa tadi yang jawab hard disk? Yunda, Pak. Salah. Touchpad tadi udah benar. Oke, ada lagi yang nambahin? Sudah ada 3. Ada keyboard, ada mouse, ada touchpad. Ada lagi? Mikrofon, Pak. Mikrofon, iya benar. Mikrofon benar. Ada lagi? Scanner, benar. Webcam, benar. Oke, sudah ada 6 komponen ya. Sudah benar ada 6. Satu lagi ada 7. Itu adalah digital joystick, benar sekali. Ada joystick,
dan ada digital pen, ya. Ada touch pen-nya. Nah, itu untuk digital pen. Oke, sudah ada 8 komponen. Kenapa itu disebut dengan inputan? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ke-8 komponen tersebut dari hardware, kenapa disebut dengan komponen inputan? Ada yang bisa jawab? Karena Pak memiliki fungsi sebagai perintah untuk kita mengakses Pak. Iya. Alat pertama yang digunakan, Pak. Alat asal bunyi aja si Andika ini, ya kan? Ya, benar yang dibilang saya ini benar karena dia berfungsi sebagai pemberi perintah atau memasukkan perintah ke dalamnya. Ya, contoh keyboard, kita mau memerintahkan mau mengetik namanya si Heni Purwati Saragi, diketik, ya kan? Muncul dia kan? Muncul dia di monitor. Kita ketik H, muncul dia. Kita ketik E, muncul dia E. Nah, itu yang disebut dengan inputan. Sama kayak mouse juga, kita mau klik, kita mau masuk ke akses mana, klik, muncul dia. Nah, apapun yang kita perintahkan, dia akan diproses dan nampil dia hasil outputnya. Seperti itu ya, itu yang disebut dengan inputan. Nah, sekarang komponen yang kedua, proses. Ada yang bisa jawab? Andika lagi, mau bisa jawab nggak Andika? Hardware dari proses. Prosesor, Terus motherboard. Ini background SMA-nya apa? SMK kayaknya nih ya. IPA. Ulangin suaranya nggak dengeran. Ada prosesor, motherboard, bukan motorboard ya, motherboard. Terus hard disk, terus RAM. Nggak tahu lagi. Ada lagi yang mau nambahin? Aldita mau nambahin, Aldita? Pak. Lengkap, Pak. Siapa tadi yang jawab CPU? Siapa tadi? Yunda, Pak. Oke, udah habis. Semua udah dijawab Yunda. CPU selesai. Orang udah isinya semua di situ, ya kan? Yunda pelan-pelan tapi selesai dah udah. Benar, jawabannya adalah komponen pemroses itu adalah CPU. Kalau kalian nggak tahu nama isi dalamnya, udah sebutkan aja CPU. Kenapa, Pak? Karena memang CPU itu udah isinya komplit. Central Processing Unit. Itulah yang disebut dengan CPU. Isinya apa? Yang pertama ada pemroses atau otaknya si komputer. Itulah yang disebut dengan prosesor. Pemroses. Kemudian ada ibunya komputer, motherboard, gitu ya. Jadi si badannya itu sudah menampung yang namanya prosesor. Kemudian ada lagi untuk power supply namanya. Itulah untuk memberikan daya listriknya supaya untuk beroperasi dengan baik. Baru ada storage device, penyimpanan data, penyimpanan semua proses sementara. Itu ada namanya hard disk. Kemudian ada penyimpanan sementara, ada namanya random access memory, yaitu RAM. Kemudian ada juga yang namanya penyimpanan data hanya membaca saja, yaitu read only memory atau ROM. Gitu ya. Kalau RAM tadi memori untuk penyimpanan data sementara, kalau ROM tadi untuk read only memory pembacaan data. Contoh kayak CD-ROM seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi tadi yang menjawab LAN card ya, LAN card itu ada diproses. Kemudian ada juga video card ya, video grafik itu juga ada diproses. Nah, yang terakhir itu adalah komponen output. Ada yang bisa menjawab hardware dari komponen output? Silakan. Siapa yang tahu silakan sebut. Saya tanya dulu yang belum berkontribusi tadi ya. Si Nadia, silakan Nadia, jawab Nadia. Komponen output. Monitor. Satu. Monitor. Printer. Printer 2. Proyektor. Proyektor 3. Speaker. 4. Plotter. Wih, keren kali isi Google-nya ya.
Mantap kayaknya ya. Mantap kayaknya searching Google ya, langsung dia ya. Ketahuan rupanya ya kan. Oke. Ya benar, sudah dibabat habis oleh si Nadia, benar sekali. Saya tanya satu-satu, ada yang tahu nggak plotter itu apa? Nadia, plotter itu apa Nadia? Bentar ya Pak, cek di Google dulu. Amni Dianir. Tinta untuk gambar ya Pak? Apa? Tinta untuk apa print? Tinta untuk print. Apa tinta untuk print? Apa itu? Salah. Amni Dianira, apa itu plotter? Kayak proyektor nggak Pak? Kameranya aktifin dulu. Nggak nampak saya. Pak, maaf Pak, saya sambil demo, sambil kuliah online. Sambil apa? Sambil demo Pak, maaf. Kamu sama siapa demo? Kamu sama si Julian? Enggak Pak, Julian di Aceh, saya di Medan. Oh, Julian di Aceh demonya. Kamu ikut Iya siapa? Pak, saya di Medan. Kamu ikut sama siapa demo? Pak. Coba nggak apa-apa saya. Kamu demo sama siapa? Kamu demo sama siapa? Sama LP3I juga Pak. Siapa anak LP3I-nya itu? Coba saya mau tahu. Aduh Pak, nanti saya dimarahin orang ini Pak. Siapa? Boleh siapa? Nggak dimarahin siapa? Ada perkantoran Pak. Anak 19 juga? Iya Pak, gabung sama Marewan. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Ditembak apa itu? Gas air mata? Gas air mata Pak. Makanya saya daripada nggak dapat nilai, mending saya ikut Zoom. Aduh, saya memang kayak... Apa ya? Saya izin Pak, tapi pengalaman. Kamu izin ke siapa? Ini sama ini tadi Pak. Ngizinnya melalui siapa? Henny Pak, maaf. Ini nggak ada nyampein ke saya. Aduh. Coba mute-kan dulu. Biar nggak berisik. Oke. Ami, mudah-mudahan kamu dengar suara saya. Saya sebenarnya juga nggak setuju dengan yang namanya ini yang RUU Omnibus Law ini. Memang saya juga kesel, nggak suka juga gitu kan. Cuman posisinya kalian ini posisinya saat ini sedang belajar, sedang ada perkuliahan, dan dampak langsungnya itu belum ada ke kita, ke kalian gitu kan, dampak langsungnya. Malah bahaya jadinya untuk kalian. Nanti tiba-tiba nggak ada hasil, berbahaya. Hati-hati. Kamu wanita, kalau kamu tadi laki-laki nggak masalah. Tadi si Julian tadi saya izinkan karena memang ya udah izin dulu. Kalau begitu daripada bahaya, mending kamu izin juga lah, saya izinkan. Matikan saja kamera, matikan saja Zoom-nya. Nanti kamu lihat materi perkuliahan di LMS. Kamu wajib absen. Cuman tadi alasan si Henny tadi bukan kamu mau ikut demo, karena alasannya kamu nggak ada sinyal, ya. Makanya tadi nggak saya kasih izin karena nggak semuanya, karena kamu bisa WhatsApp. Jadi itu ya Amni ya. Udah kamu jangan bohong-bohong sama saya nggak bisa dibohongin ya. Udah matikan saja Zoom-nya, kamu lanjutkan demonya, hati-hati. Mudah-mudahan ada membuahkan hasil. Walaupun LP3 itu sebenarnya nggak terlalu berdampak, karena kan prodi kita bukan prodi untuk sosial seperti itu. Bukan berarti kita tidak ini ya, bukan berarti kita tidak respect dengan kegiatan tersebut seperti itu. Silakan aja gitu. Saya pun kalau jadi mahasiswa, kalau mesti jadi mahasiswa saya juga ikut gitu. Bahkan saya juga pengen ikut sekarang, cuman kan saya ada kewajiban untuk mengajar, jadi nggak mungkin saya tinggalkan. Oke, nggak apa-apa Amni, silakan ini saja live atau matikan saja suaranya. Yang penting kamu bisa mengikuti nanti dengan video pembelajaran. Oke ya. Makasih ya Pak. Hati-hati. Oke, tadi belum terjawab pertanyaan saya, apa itu plotter
yang disebut si Nadia tadi ada yang bisa jawab nggak? Fikri bisa jawab? Saya Plot. Pak. Ya, Fikri apa? Plotter Fikri? Fikri, plotter itu apa Fikri? Mesin cetak grafis. Mesin cetak grafis. Oke, Iya, apa? Pak. Apa Nan? Pak, suaranya, Pak. Suaramu juga putus-putus. Suara saya kedengeran nggak yang lain? Dengar Pak. Dengar Pak. Jelas, Dengar Pak. jelas kan suara saya sama yang lain? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Oh, berarti si Fikri nih sinyalnya rebutan sama pohon-pohon tinggi di belakangnya itu. Gambarnya kok ini nggak ada nampak muncul gambarnya. Gambar siapa? Ini kita zoomnya kosong, nggak ada apa-apa, cuma hitam doang. Loh, yang lain hitam juga, kosong juga? Enggak Pak. Sinyal Henny tuh berarti. Coba di slide ke samping. Nih. Oh, si Nazia. Nih, Nazia. Ada nggak? Iya Pak. Ada nggak? Saya ada. Saya ngasih tahu si Henny tadi Pak. Coba di slide ke samping. Oh, Tadi si kan Henny. Bapak tadi kan ngasih screen apa kan Pak, laptop Oke. Bapak gitu kan. Mati dia hitam. Kalau di slide samping dia ada lagi gitu. Dah, Henny udah muncul. Ini video ini Pak, ini kirim ke Bapak, ada yang muncul. Mungkin sinyalmu Henny. Sinyal. Ini di daerah mana nih Hen? Batu Batu. Oh, jauh-jauh juga ya. Nanti saya ngajar. Tunggu ya. Oke, saya jawab saja. Plotter itu adalah sama seperti printer, tapi dia khusus untuk bahan MMT, spanduk. Tahu ya, spanduk di pinggir jalan yang dengan jenisnya itu campuran antara kain dan plastik. Ya, yang sering dipakai kalau misalnya spanduk-spanduk LP3 itu ada tuh spanduk tuh di kalau kalian saat ini main-main ke kampus, kalian lihat di pinggir-pinggir pagar itu ada spanduk bentuknya potret. Nah, itu disebut MMT gitu ya, bukan kertas ya. Dia kain dan campuran plastik. Jadi dia tahan kedap air gitu ya. Tahan air. Itu mesin cetak. Ya, silakan nanti join lagi ya. Ya. Mesin oke. Mesinnya itu disebut dengan plotter gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke medianya ini. Organisasi komputer ya. Organisasi komputer itu mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya sinyal, kontrol, interface, dan teknologi memori. Jadi dari kedua komponen arsitektur dan organisasi komputer ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kinerja baik atau tidaknya kinerja si komputer itu sendiri. Dan termasuk juga dengan komponen dari ketiga komponen yang tadi kita sebutkan, ada input, ada proses, ada output. Secanggih apapun, semahal apapun komputer yang kita milikin, tapi kalau salah satu komponennya saja tidak berfungsi, komputer kita tidak akan bisa kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Contoh, Pak, saya baru beli laptop nih dengan harga 15 juta, 20 juta contohnya. Mereknya ROG misalkan, ya kan, Asus. Pokoknya bisa untuk main game lah, Pak. Main game apa? Main game Tetris misalkan, gitu ya kan. Nah, main game itu, tapi ternyata ya salah satu komponen inputnya tidak berfungsi. Pak, touchpad-nya nggak bisa jalan, Pak. Pak, keyboard-nya ada yang rusak, Pak, tombolnya. Ya kan? Ada yang nggak bisa. Tidak ada manfaatnya jadinya komputer kalian. Gitu kan? Jadi itulah yang disebut dengan arsitektur dan organisasi komputer. Kesemua komponennya berbaur, bersatu padu untuk menjalankan proses komputer agar baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama. Kemudian, nah ini dia, struktur komputer dan fungsinya apa saja. Gitu ya. Kita bahas dulu strukturnya.
Struktur ini adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Kemudian fungsi ini adalah operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Gitu ya. Saya ulangin, struktur ini adalah bagaimana semua komponen, masing-masing komponen saling berhubungan. Itulah struktur. Sedangkan fungsi ini adalah operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari si struktur tadi. Gitu ya, bagian dari struktur tadi. Nah, apa saja fungsi komputer? Ada 4. Yang pertama, itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah data processing, pemrosesnya. Yang kedua, data storage, ya. Yang pertama tadi pengolahan data, yaitu data processing. Yang kedua adalah data storage, yaitu penyimpanan data. Yang ketiga, pemindahan data atau data movement. Yang terakhir adalah kontrol, yaitu kendali, mengendalikan data. Itu fungsi komputer. Pak, kenapa dibilang data processing? Setiap apapun yang kalian ketik di keyboard, melalui keyboard komputer, itu akan diproses oleh prosesor atau bahasa mesin. Ya, kita ketik D, sebenarnya bahasa mesin itu bukan menganggap D itu adalah huruf D yang kalian buat, tapi begitu kita ketik D O S E N, misalkan tulisan kata dosen, itu dia akan mentranslasikan dari huruf D itu ke angka-angka bahasa mesin, kemudian dia akan muncullah jadi D. Itu konsep dasarnya, gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan data processing, mengolah data. Komputer selain dapat mampu mentranslasikan dari huruf D ke bahasa mesin ke huruf D biasa, dia bisa mengolah data yang tadinya data itu masih data mentah, menjadi data yang siap untuk digunakan. Contoh sederhananya, kalian pada saat berkuliah di LP3I baru masuk, yang kalian lakukan adalah pada saat registrasi biodata kalian cukup menuliskan secara manual nama, tempat tanggal lahir, ya kan, alamat, asal sekolah, jenis kelamin, kemudian nama orang tua, ayah dan ibu. Itu adalah data mentah. Ya, itu adalah data mentah pada saat kalian mendaftar di Politeknik LP3I. Begitu data mentah tersebut diserahkan ke bagian keuangan dan bagian akademik, itu akan segera diolah untuk didaftarkan dan menghasilkan keluarlah NIM kalian, nomor induk mahasiswa. Kemudian ada lagi kalian pengisian KRS, mata kuliahnya per semester apa saja namanya, kemudian siapa dosennya, siapa dosen pembimbing akademiknya, dan kelasnya apa. Seperti itu. Itu siapa yang ngolah, Pak? Apakah selain tim administrasi kepegawaian? Bukan. Tetap yang mengolah, selain memang brainware tetap berjalan di situ ya, kita mengolah, tapi melalui si komputer tadi. Itulah mulai dari data processing. Jadi setiap kalian sudah memberikan data mentah, kemudian kalian sudah resmi jadi mahasiswa, sekarang kalian sudah semester 3, setiap kalian cek, ya, kalian cek NIM kalian di aplikasi atau di web PD Dikti. Kalian masukkan NIM kalian, pasti nanti muncul nama kalian. Contoh, saya kasih contoh untuk data processing ya. Oke, saya kasih 20 menit terakhir itu kalian mengerjakan tugas atau 15 menit terakhir. Jadi kalau bisa dikerjakan hari ini jangan nggak sulit kok. Ya. Nanti Bunda jelaskan apa soalnya. Oh, ini nggak bisa. Sebelum masuk ke sana ada nggak pertanyaan lagi? Ini kelihatan nggak di monitor kalian? Tampilan share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Coba siapa yang mau, kalian sudah pernah membuka web ini nggak? pddikti.ristek.kemendikbud.go.id. Sudah ada yang pernah membuka? Belum ya? Kita buktikan bahwasannya kalian terdaftar di PD Dikti berdasarkan NIM yang kita cari ya. Itu akan membuktikan bahwasannya kalian itu sudah terdaftar berdasarkan
si komputer tadi sudah memproses data kalian dari data mentah. Kita cek ya, data mahasiswa. Oke, siapa yang mau dicoba cek namanya? Bahwasanya kalian resmi memang terdaftar di kementerian. Nomor induk NIM, nomor NIM siapa yang mau kita periksa? Silakan. Heni. Oke, Heni, berapa NIM-mu Heni? 1951 51 51 0707 0707 9. 9. Ya, Pak. Oke, 1951070709. Oke. Nama Heni apa ini ya? Heni Purwati Saragi nggak pakai H. Benernya pakai, Pak. Tadi tadi jaga. Oke, Saragi ya. Oke, kita cek di sini. Salam. Bentar. Oke. Politeknik LP3I Medan. Ini ya. Program studi administrasi bisnis. Oke, kita search ya. Kita cari. Bentar. Perbedaan antara tadi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Tapi ilustrasinya tadi kan udah cerita nasi, kan? Benar ya? Nasi. Gini contohnya kebutuhan. Itu kan topiknya kita nasi tadi. Kebutuhan, orang butuh makan. Ya, orang Indonesia kalau nggak makan nasi katanya nggak makan. Coba kita search di sini ya. Dia makan bakso udah. Kau udah makan? Belum makan nasi maksudnya. Berapa tadi Hen? Ulangin NIM-nya Hen. Ya, itu orang kita tuh. Kenapa? Memang makanan pokok kita kan memang nasi. Nggak bakso, nggak jagung, nggak gandum. Ini NIM-nya coba ulangi Hen. Jadi kebutuhan nasi. 1951 0707 9. 9, Pak. Oke. 1951 07. Baru keinginan. Nih, ada kan Hen? Muncul deh Hen. Berarti apa? Kelihatan nggak Hen? Kelihatan ya? Oh, nggak pakai H ya. Heni Purwati Saragi, Politeknik LP3I Medan, Prodi Administrasi Bisnis. Udah muncul ya? Nah, ini dia Hen. Ada datamu detail di sini. Kamu statusnya masih aktif pada semester ganjil 2019. Yang sudah kamu ikuti riwayat studinya ini ya. Ada 14 mata kuliah nih. Sudah 1 tahun ya. Boleh yang lain juga bisa. Ada lagi mau kita coba. Mana tahu dia curiga Pak ke data nggak punya saya Pak ya. Siapa yang mau coba? Fikri, berapa nih mau Fikri? 19510709 Pak. Pelan lah bro. 19510709 ini dia. Namamu Fikri toh? Fikri doang? Iya Pak. Fikri. Simpel aja Pak. Fikri, oke selesai. Ini Fikri ya, ada namamu ya Fikri ya? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, itulah yang tadi contoh. Kalian kalau mau ngeceknya langsung cek sendiri aja, Pedidikti. Sama kayak saya, misalkan saya masukkan NIDN saya nih, 01 16 09 88 02. Nah, muncul nih. Ya. Sudah ada kan nama saya, data dosen di sini. Politeknik LP3I Medan. Begitu saya klik, cukup masukkan NIM, NIDN, kalau dosen NIDN ya. Dia otomatis muncul apa detailnya gitu ya. Mobil seperti apa? Apa alasannya? Nah, ini ada ya. Di sini sudah ada terlihat semuanya. Nah, data S1, S2 pun juga sudah ada. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu penyimpanan data. Tadi sudah pengolahan data processing, clear. Sekarang penyimpanan data. Nah, sudah jelas
Penyimpanan data itu adalah fungsi dari komputer. Kalian mau menyimpan data gambar, mau menyimpan data video, dan seterusnya banyak sekali. Di mana Pak penyimpanan datanya? Ada di hard disk, ada di memori, ada di disket, ada di CD, dan banyak lagi. Gitu ya. Nah, yang ketiga, pemindahan data, data movement. Nah, pemindahan data, misalkan kalian mau pindah penyimpanannya itu mau dilakukan dari cloud ke komputer. Cloud itu adalah penyimpanan data berbasis awan. Kayak sekarang sering namanya Google Drive, itu namanya penyimpanan berbasis cloud awan gitu ya. Jadi kalian tidak perlu lagi yang namanya beli hard disk sebenarnya. Kalian sudah dikasih gratis 15 GB oleh Google. Kalau mau lebih ya berarti kita ada versi yang berbayar seperti itu. Dan yang terakhir adalah kontrol, kendali. Komputer sudah pasti sebagai alat kendali yang saat ini sangat-sangat sering digunakan orang dan menjadi bagian dari kebutuhan kita. Contohnya kita bisa mengendalikan keamanan rumah melalui komputer, keamanan kantor, keamanan sepeda motor itu juga bisa, ya. Itu sebagai kendali. Oke, ini adalah struktur unit fungsional dasar komputer, ya. Ini tadi sudah sempat kita bahas juga, yaitu ada input, ada CPU proses, ini storage, ya. Baru nanti ada outputnya. Ini tadi sudah kita bahas ya di awal. Tinggal nanti kalian baca-baca saja. Kemudian ini ada jaringan komputer. Ini akan kita bahas untuk minggu depan, ya. Untuk hari ini kita selesai untuk pertemuan hari ini secara live streaming. Sebelum saya closing, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanti video pembelajaran saya upload di LMS. Silakan aktifkan kamera, mau bertanya silakan. Pada saat online ini, gitu, pada saat Zoom ini, yang juga sama. Ada. Pak Fikri bertanya nggak boleh? Ya silakan, Fikri. Itu kan nanti kita ini kan memulai kuliah, terus kan nanti ada beberapa tugas, terus saat pengumpulan tugas itu ada dispensasinya apa enggak? Yang terakhir, kalimat terakhir kurang jelas. Saat pengumpulan tugas itu ada dispensasinya apa enggak, Pak? Oke. Nah, makasih sudah diingatkan juga dan sudah bertanya. Tugas untuk semester ini, karena kita baru mulai menggunakan yang namanya Learning Management System, LMS, setiap tugas yang saya berikan, itu ada 2 jenis, sesuai dengan LMS. Ada jenis pilihan ganda, ataupun jenisnya esai. Kalau untuk teori, saya selalu nanti bisa pakai pilihan berganda. Kalian langsung jawabnya di situ, dengan waktu yang nanti akan saya tentukan. Ya. Kalau dia nanti berdasarkan esai atau project, kayak nanti sudah mulai masuk ke akses project, kalian wajib mengupload berkas filenya itu ke LMS juga, dengan waktu nanti yang kita sepakatin. Biasanya, untuk tugas hari ini, saya kasih kesempatan pengumpulannya itu besok atau lusa. Kalau dia project-nya itu tidak terlalu besar, misalkan hanya esai tes 5 soal atau 3 soal, ya udah hari ini saya kasih, besok wajib udah terkumpul di jam yang saya tentukan. Biasanya saya kasih jam 12 siang. Contoh. Tapi kalau dia pilihan ganda, ya pilihan ganda itu begitu kita clear nanti jam 14.40 itu selesai, ya. Dari jam 14.40 sampai ke jam 3, kalian wajib mengisi pilihan ganda selama 20 menit. Soalnya paling 3 sampai 5 saja. Jadi gampang kan? Pasti soalnya sesuai dengan materi yang saya sampaikan di hari itu juga. Ya. Tapi seandainya project tugasnya itu lumayan gede, misalkan buat aplikasi itu nanti, ya pasti itu nanti akan saya kasih pengumpulannya itu pasti paling lama, paling cepat seminggu. Gitu ya, paling cepat pengumpulan itu pasti seminggu. Jadi ini sesuai proporsional lah antara tugas dengan pengumpulannya itu kapan, pasti proporsional. Ya, paham ya Fikri ya? Apa? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tuh, Gania baru join ini Gania, itu udah dari tadi. Pak. Baru join ya? Dari tadi, Pak. Oh, dari tadi. Saya baru nampak maksudnya. Oke, yang lain. Silakan. Ada yang mau bertanya?
Ya. Di penjelasan unit fungsional ada namanya address bus itu apa kepanjangannya? Oke, sebentar. Ini yang di bawah. Oke. Bus itu kan dia sebagai alamat lokasi dia berada di mana. Ya, alamat address bus itu alamat lokasi berada. Jadi bus itu salah satu jenis jaringan yang sering digunakan oleh jaringan komputer. Jadi nanti ada tipe-tipe topologi jaringan, ada bus, ada ring, ya, kemudian ada juga star, dan ada juga satu lagi, nanti kita bahas detailnya. Saya ingat saya itu 3 tuh ya. Ada bus, ada ring, ada star. Itu adalah topologi jaringan. Bagaimana Pak bentuknya? Kalau seandainya dia bus, dia nanti satu server, ada beberapa klien yang posisinya tidak terlalu jauh dari si servernya. Klien server. Kalau si server itu dialah bosnya si jaringan komputer tadi. Kliennya itu adalah bawahannya. Nah, kalau dia ring, bentuknya dia mengelilingin. Si kliennya ini mengelilingin server. Sorry, kalau untuk bus tadi contohnya di warnet. Pernah main ke warnet nggak di zaman sekarang? Nggak pernah, Pak. Nggak ada. Udah nggak ada warnet lagi ya? Nadia pernah main ke warnet, Nadia? Nggak ada waktu, Pak. Oh, sombong kali ya kan, nggak ada waktu dia, Man. Iya Pak, saya ini banyak ngangon gini Pak. Coba ya ajaklah sekali-sekali angonannya ke warnet kan, jadi biar tahu. Oke, jadi kalau misalnya kalian sekali lihat ada warnet kan sekarang masih banyak sih sebenarnya, tapi udah warnet game gitu kan. Kalian lihat saja, kalau misalnya si operatornya tadi itu posisinya ada di dekat pintu, pasti di sebelahnya itu nanti ada klien-kliennya. Nah, semua kliennya itu terhubung oleh si operator tadi. Itu yang disebut dengan topologi bus. Paham ya, Nadia ya? Paham, Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke. Kapan masuk kampus ya Pak? Oke, masalah masuk kampus karena ini mata kuliahnya praktek, kemungkinan besar nanti ada dijadwalkan, tapi tetap berdasarkan protokol kesehatan gitu ya. Cuman nanti dijadwalkan terlebih dahulu karena belum ada surat resmi dari pemerintah bahwasanya kampus sudah boleh melakukan perkuliahan. Tapi dengan catatan boleh berkuliah khusus untuk yang praktikum ya. Jadi nanti dengan jaga jarak. Jadi tunggu aja jadwalnya ya. Tunggu aja jadwalnya. Tadi seperti tadi yang saya bilang juga di awal, kalau misalnya kalian memang butuh ke kampus 1-2 orang, 1-3 orang dengan nggak beramai-ramai, boleh-boleh saja kalau memang kalian tidak memiliki device, tidak memiliki komputer, tidak memiliki laptop di rumah. Boleh izin saja karena memang ingin kuliah dan praktek langsung di kampus. Boleh, nanti izin dulu ya sama prodi sama BAA ya, biar nanti dicoba disesuaikan jadwalnya. Itu aja. Terakhir, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup? Nah, si Fikri udah mulai sibuk, dia mau balapan sama angonannya ya kan. Mungkin itu saja ya, bisa saya akhirin untuk pertemuan hari ini. Terakhir saya ingatkan lagi, kalau nanti sudah mulai memasuki materi perkuliahan, coba install Zoom-nya di laptop ya, jangan pakai handphone lagi karena nanti biar bisa kita komunikasinya secara lancar. Jadi tidak harus diarahkan lagi kamera handphonenya ke laptop. Mungkin itu saja. Jangan lupa jam 3 nanti terakhir untuk pengisian daftar hadir di LMS. Jangan sampai kalian tidak hadir. Setelah selesai untuk pertemuan hari ini, berarti resmi kontrak perkuliahan kita jalankan untuk mulai minggu depan. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai ketemu lagi minggu depan. Silahkan download materi dan video pembelajaran hari ini di LMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi